sekolah penggerak, guru penggerak di mana saja berada. Hari ini saya di SMP Negeri 35 Makassar, ada kedatangan tamu yang luar biasa, pengawas Dinas Pendidikan Kota Makassar, salah satu pengawas senior. Beliau adalah Haji Jamil SPD MPD. Apa kabar ini Pak Jamil? Alhamdulillah. Pak, luar biasa, sehat Pak? Alhamdulillah. Baik, pemirsa, saya ingin berbincang-bincang dengan beliau dan hari ini dia mengadakan supervisi bersama saya tadi. Saya ingin sharing dengan beliau seperti apa proses pembelajaran yang sudah terjadi yang sudah terlaksana di sekolah kami di SMP Negeri 35 Makassar. Mulai dari tahun kemarin, apakah sudah ada peningkatan dari kebiasaan dulu mengajar sampai sekarang. Pak Haji, Pak Haji, terima kasih. Silakan. Bapak sudah datang hari ini membantu kami untuk supervisi, salah satu yang supervisi kita bersama. Kita ingin melihat bagaimana guru depan kita ini. Pak Haji tadi kita sudah melaksanakan supervisi. Bisa diceritakan sedikit lah bagaimana perkembangan teman-teman kami. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sudah melakukan pemantauan atau supervisi singkat. Ya. Saya masuk di dalam kelas itu, saya masuk di 9 kelas. Ya. Ya, jadi apa yang terjadi hari ini dengan dibanding tahun-tahun sebelumnya itu memang ada peningkatan pemahaman dari segi pemahaman ya. Dari kebiasaan 13 ya. Kebiasaan itu sekarang jadi kita masuk ke 14. Terutama paradigma yang pergeseran itu kan yang perlu kita persiapkan teman-teman itu perangkat pembelajarannya itu mulai dia harus memperhatikan print out CP-nya ini. Ya. CP-nya. Nah, tadi ya sudah beberapa teman yang sudah menyiapkan itu, meskipun masih ada yang belum print out, tapi saya sudah berikan catatan bahwa apa-apa yang perlu dipersiapkan itu ya mulai dari CP-nya itu di print out, kemudian bagaimana analisis CP-nya itu menjadi TP, kemudian dari TP di print down menjadi ATP, kemudian dari ATP menjadi modul ajar. Dan alhamdulillah tadi itu beberapa juga teman-teman baik dari TP-nya maupun modul ajarnya sudah ada beberapa ya, tapi masih ada yang belum. Mungkin nanti ada waktu kita akan berikan penguatan lagi di situ, teman-teman di situ, sehingga harapan kita semua guru sudah ada semua. Ya, semua sudah ada. Kemudian itu dari segi perangkatan belajar. Yang kedua adalah tentang sebelum melakukan pembelajaran itu, paradigma di Merdeka Belajar itu, kalau memang di K13 itu memang dulu ada namanya pretest. Ya, cuman kalau di pretest itu kalau selesai dilakukan pretest, apa yang dilakukan oleh guru? Ya kadang pretestnya itu disimpan saja, tidak diberikan perlakuan, tidak ditindaklanjuti. Nah, kalau di Merdeka Belajar itu paradigmanya tentang diagnostik, mendiagnosa anak-anak. Teman dulu Pak Haji gini. Kita masuk tadi di kelas berapa? 7 ya? Kelas 7 semua. Kemarin kita di sini sudah melaksanakan tes analisis. Apakah Pak Haji sudah melihat kan teman-teman ini sudah berusaha mengelompokkan bahwa ini dia kebiasaan belajarnya, dia punya minat. Teman-teman apa Pak Haji sudah melihat itu di proses pembelajaran? Ada sih sedikit sekali, ya. Nah, dibanding tahun lalu memang tidak ada sama sekali kan. Kalau ini sudah ada tapi kan sudah ada pengelompokan. Saya bisa tahu bahwa kenapa dia lakukan itu kalau pembelajarannya sudah dia tata berkelompok. Nah, itu masih ada beberapa teman guru tadi tidak menata secara berkelompok ya. Sekarang ada istilah begini Pak Haji, pembelajaran berdiferensiasi. Apa Pak Haji sudah melihat ini? Nah, pembelajaran berdiferensiasinya itu ya itulah tadi yang saya katakan tadi, bahwa kalau hasil diagnostiknya ini tidak sempurna, apakah misalnya sudah ada instrumennya, diagnostiknya, tetapi tidak dilakukan, ya kan itu pembelajaran diferensiasinya tidak ada. Kalau berdiferensiasi dengan diagnostik ini satu paket dia, satu paket dia, tidak bisa berjalan diferensiasinya kalau tidak ada hasil diagnostik, tidak ada pemetaan. Iya itu. Nah, maka tadi
Guru BK itu saya sudah lakukan pemantauan terhadap guru BK yang kira-kira ada 4 hari yang lalu. Saya sudah janjian bahwa tolong hasil diagnostik non kognitifnya itu sudah dibagikan kepada semua guru. Karena kan kita berbagi. Guru BK melakukan diagnostik non kognitif. Nah, guru melakukan diagnostik untuk konsep pembelajarannya. Nah, itu BK belum saya wawancara sama guru belum tersampaikan BK. Nanti ke depan insya Allah mungkin 1-2 hari sebentar juga nanti kalau saya bisa ketemu sama guru BK supaya saya yakin dan percaya sudah selesai itu, cuma mungkin guru BK agak terlupakan karena itu harus dibagikan kepada seluruh guru non kognitifnya itu. Apa yang ada di kognitif kan gaya belajarnya, minatnya kan di situ. Iya, kan berdifferensiasi kan semua berpusat ke siswa. Apa yang dibutuhkan siswa sekarang sebenarnya dibutuhkan siswa itu apa? Itu harus disampaikan ke guru-guru kita bahwa kebutuhan siswa itu termasuk adalah kesiapan mereka belajar, terus minatnya seperti apa, terus profil siswa kita harus tahu semua gitu. Iya. Nah, begini Pak Haji, sebenarnya kalau kita lagi kaitkan dengan persiapan mengajar guru kita. Persiapan mengajar guru itu sebenarnya tidak susah, asalkan PMM itu sudah dimanfaatkan. Karena di protokol Merdeka Mengajar itu di situ guru mengajar, di situ guru belajar, di situ guru berbagi. Bagaimana Pak Haji melihat tadi? Ya, apakah sudah dimanfaatkan itu? Itu jelas itu sudah ada, cuma kan sebagian di situ. Posisi teman di sini pada posisi masih mau merubah itu pola pikirnya kan. PMM-nya juga kan PMM di sini produk-produk, produk-produk. Sedangkan dalam implementasi itu kadang apa yang ada di PMM itu dengan CP kan tidak runtuh, dia tidak runtuh. Misalnya katakanlah CP pertama itu kalau kita lihat di PMM, kadang-kadang apa yang dia dapatkan modul-modul ajar yang ada di PMM teman, dia kadang kan tidak runtuh di sini, maksudnya tidak runtuh. Nah di sini teman-teman juga walaupun ada PMM itu hanya sekadar bagaimana melihat suatu modul formatnya, sambil merujuk ke Pac-Man yang ada. Nah, karena produk-produk yang ada di situ kan terbatas juga, jadi harus memang teman-teman juga karena dan sudah dipahami oleh teman-teman, karena sudah saya sebagai pengawas bina di sini sudah memberikan pemahaman kepada bahkan saya sudah lakukan praktek, cuma mungkin karena waktu waktu mungkin kita harus kumpul teman-teman guru nanti membuat itu berapa, kita petakan berapa CP-nya. Nah di minggu pertama CP apa yang harus dia buat untuk sampai ke di breakdown dari CP menjadi modul. Nah itu kita harus luangkan waktu teman itu mendampingi dia, karena kalau mereka hanya kesadaran ini agak-agak perlu diberikan penguatan tentang kesadaran ini. Jadi harus dikawal teman-teman. Ada informasi begini Pak, pemanfaatan PMM itu kita masih rendah sekali di selatan Pak. Data yang ada itu di sisi selatan hanya sekitar 49,60% yang memanfaatkan PMM kita itu. Nah, ini perlu intervensi khusus ini untuk teman-teman semua ini. Saya yakin kalau guru-guru kita sudah mengerti semua, tapi bagaimana dengan ID belajarnya dengan anak ini yang kurang diperhatikan mungkin, sehingga kita berada di 49,60% memanfaatkan, daerah lain sudah ada 80%. Bagaimana Ibu Pak pengawas ini bisa melihat ini? Kalau kita iya itu saya di sekolah kita di Sempilan itu di 35 itu kemarin kan sempat kita kumpul beberapa orang guru dan banyak yang hadir. Kita tanyakan semua apakah semua akunnya sudah aktif, aktif semua. Kita tanyakan apakah sudah masuk di PMM semua? Sudah masuk, meskipun ada beberapa 3 orang yang
punya Iya, akun. belum connect, Ya, belum connect dia punya. Belum aktif punya ya. akun ya, karena tidak bisa juga masuk kalau tidak punya akun. Nah, teman-teman yang tidak punya akun itu ya kita berikan motivasi bahwa memang saya sendiri sebagai pengawas 4 kali mengirim baru keluar saya punya akun. Iya. Nah, jadi teman-teman saya sampaikan juga begitu. Jadi harus kalau 1 kali 2 kali mungkin sudah 2-3 minggu belum kirim lagi. Nah, pada akhirnya nanti insya Allah akan ada itu punya terbalas nanti akunnya. Nah, penggunanya PMM insya Allah kalau kita di 35 sudah banyak juga teman-teman dulu menggunakan. Iya. Mungkin karena di rata Iya. di rata itu bahwa seluruh Sulawesi Selatan Iya. mungkin kita Kota Makassar agak ya insya Allah. Tetapi saya yakin dan percaya ketika kita rilis nanti progres untuk khususnya Kota Makassar ya insya Allah akan drastis itu naiknya karena kemarin kita beberapa baik seluruh sekolah swasta maupun seluruh sekolah negeri kami sudah berikan motivasi ke sana untuk bagaimana melihat itu PMM dan belajar di situ bahkan bisa berbagi di situ di PMM. Wah, luar biasa nih Pak Haji, terima kasih. Demikian pemirsa kami kepala sekolah SMP di Kabupaten Makassar berusaha mengetahui sampai di mana tercapai pembelajaran di sekolah kami. Oleh itu hari ini kami mengundang beliau memberikan informasi dan itu kami akan adakan refleksi apa yang kami harus perbaiki kembali bersama beliau. Terima kasih Pak. Ya, proses payment dari saya dulu, Iya, proses payment dari saya. Soalnya namanya ini kan Merdeka Belajar tidak sampai di sini. Iya. Kita terus belajar bagaimana nanti menemukan formatnya ini. Karena saya secara pribadi saya paling menunggu-nunggu ini kurikulum. Inilah sebenarnya kurikulum yang saya paling Luar biasa. Kalau di luar negeri itu namanya kurikulum fleksibel. Nah kita di Indonesia dikatakan kurikulum Merdeka Belajar. Ya, insya Allah saya optimis dengan Merdeka Belajar ini. Pun ada plus dan minusnya ini kita cari, kita kritisi bersama-sama di mana minusnya. Ya kita akan memberikan perbaikan nanti ke depan. Begitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.